Swasti, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga tetap pada sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi agar kita tetap selalu waspada. Terutama ini akhir-akhir ini kita harus selalu jaga kesehatan supaya kita tetap fit ya. Oke teman-teman, banyak banget yang kemarin sudah ngasih terutama teman-teman yang mungkin baru awal-awal mau pelihara gapi atau mau ngebreed gapi gitu ya. Mereka pada tanya itu kan resikonya, rata-rata pada tanya resiko apa sih resikonya. Kan kalau mau usaha aku harus tahu resikonya dulu biar biar nanti pas jalanin usaha gapi ini, pas ngebreed gapi ini kita tahu nih tantangannya apa aja. Nah oke, kali ini kita mau bahas tentang resiko dalam ngebreed gapi, dalam usaha gapi. Oke, resiko yang pertama adalah tentang penyakit ya, yang dimana nanti kalau penyakit ini kan ujung-ujungnya kematian. Jadi resiko pertama itu tentang penyakit dan kematian. Oke, kenapa penyakit dan kematian ini menjadi resiko? Karena memang kita kan namanya memelihara hewan, makhluk hidup. Ya tentu saja lah, namanya juga makhluk hidup bisa saja terserang penyakit, akhirnya kena penyakit, terus mati, akhirnya kita merugi. Karena memang di sektor dunia perikanan, di sektor dunia atau pertanian itu kendala pertama memang tidak berhasil dalam membudidayakan atau tidak berhasil dalam mempertahankan kehidupan ini itu ya. Nah kalau di gapi ini sendiri kita mau klasifikasikan penyakit itu penyakit apa aja, penyakit gimana caranya ya. Jadi penyakit ini biasanya terjadi karena yang pertama karena kualitas airnya kurang bagus. Oke. Yang kedua karena perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Jadi ada perubahan cuaca cukup ekstrim ya. Cuaca itu bisa dipengaruhi dari suhu, kelembapan, kemudian juga dari perubahan misal musim pancaroba kayak gitu ya. Nah tapi dua faktor ini sebenarnya kalau kita tahu kita bisa mengantisipasinya. Yang pertama misal karena kualitas air. Nah kualitas air ini bisa jadi karena memang kita harus disiplin aja dalam siponnya, mengganti airnya, water change-nya, kemudian juga kita penggunaan filter yang tepat juga, kemudian kita juga harus meneliti lah kualitas air itu yang kita gunakan itu seperti apa. Jadi kualitas air itu bisa jadi karena sumber dari airnya itu sendiri, juga karena perawatan airnya gitu. Jadi kalau sumbernya sudah bagus ya berarti tinggal perawatannya. Tapi kalau sumbernya kurang bagus, nah kita harus ngolah dulu air itu. Jadi artinya apa? Kualitas air ini dipengaruhi oleh yang pertama sumber, yang kedua penanganannya air itu sendiri, dari filternya, dari pakannya, dari macam-macamnya. Karena kalau pakan, misal ya pakan itu nggak dimakan, kemudian itu mencemari air, nanti airnya jadi terkontaminasi, akhirnya apa? Ikan gampang kena jamur, gampang kena bakteri, virus dan lain-lain ya. Ini yang berkaitan dengan kualitas air. Yang kedua kan penyakit tadi karena kualitas air. Yang kedua karena suhu. Karena suhu itu bisa diantisipasi dengan cara ya kalau paling tidak kita bisa membuat farmnya itu di semi indoor lah ya. Jadi kalau indoor itu kelebihannya ya memang kita lebih gampang ya perawatannya, kemudian kita lebih mudah, misal hujan macam-macam nggak kena air hujan. Tapi kekurangannya di indoor itu biasanya kelembapannya tinggi, suplai cahaya mataharinya kurang kayak gitu itu. Makanya yang terbaik adalah di semi indoor. Jadi udaranya kelembapannya terjaga tapi tidak kena hujan. Tapi kalau di outdoor itu ya repotnya nanti kalau kena hujan, suhu dingin kayak gitu, nah itu akan sulit mengantisipasinya. Makanya kalau saya bilang semi indoor itu contohnya di teras rumah. Kemudian mungkin Anda bikin farm ya dindingnya jangan terlalu rapat lah, mungkin dindingnya bisa dibuka atau dikasih sirkulasi udara seperti jendela atau apa supaya sirkulasi udaranya bagus sehingga kelembapannya juga bagus kayak gitu ya. Mungkin ada penyakit-penyakit lainnya, ya memang ada penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh, kalau di gapi itu hanya bakteri sama jamur ya, kalau virus belum ada isu gitu loh. Jadi mungkin penyakit-penyakit lain, kalau tadi jamur, bakteri itu biasanya disebabkan karena kualitas air, tapi ada penyakit-penyakit lain misal seperti bloating atau sisik nanas dan macam-macam itu. Ada yang mungkin karena sisiknya luka, kemudian red spot misal kayak gitu. Nah itu kalau penyakit luar itu
insya Allah bisa gampang diobati. Tapi kalau udah penyakit yang dalam, penyakit yang disebabkan karena organnya kena penyakit, harus susah. Kalau ikan gapi kayak bloating, kemudian kayak ini kayak apa, kayak TBC itu kurus, perutnya sampai kurus banget kayak gitu, itu juga agak susah itu mengobatinya. Yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi dengan cara menjaga kualitas air, menjaga suhu, menjaga kelembapan, supaya menjaga lingkungan ini. Itu ya, kendala pertama memang yang dirasakan oleh para breeder gapi adalah masalah di penyakit atau masalah di kematian. Jadi kalau kita kematiannya cukup tinggi, penyakitnya cukup banyak, kemudian penyakitnya cukup tinggi, penyakitnya banyak, terus kematian cukup tinggi, nah itu juga bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Oleh sebab itu kita harus menangani ini, yang namanya penyakit dan kematian ini harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian yang kedua, kendala yang kedua adalah pemasaran. Ikan gapi ini adalah ikan hias yang notabene ini termasuk ikan yang, kalau menurut saya ya, termasuk ikan yang mudah dikirim, artinya apa? Ini sebenarnya ada peluang besar untuk di dunia online terutama ya, bisa dikirim kemana-mana, kemudian tidak ada isu macam-macam, bukan ikan terlarang, bukan ikan yang dilindungi kayak gitu, jadi bisa untuk dikirim kemana-mana. Nah, namun yang menjadi kendala adalah biasanya si breeder atau petani atau kalau sebutannya ikan gapi ya breeder lah ya. Breeder biasanya sudah terlalu sibuk ngurusi ikan sampai lupa melakukan sebuah marketing atau sebuah penawaran atau sebuah mungkin bikin konten, bikin supaya lebih dikenal orang. Nah, inilah salah satu kendalanya di mana kita memasarkan ikan ini. Nah, pemasaran itu sendiri sebenarnya sangat luas. Anda bisa bermain di pasar-pasar yang end user, misal Anda jualan online, kemudian di marketplace, kemudian Anda tawarkan secara langsung ke teman-teman atau siapapun gitu end user. Bisa juga Anda juga bisa bekerja sama dengan toko-toko akuarium atau bekerja sama dengan supplier ikan hias. Di situ bisa kerjasama, di mana kerjasamanya nanti bisa nyuplai ikan-ikan seperti itu. Atau bahkan kalau Anda memiliki kapasitas yang cukup baik di dunia internasional, Anda bisa masuk ke dunia ekspor kayak gitu. Jadi menurut saya ini PR banget bagi teman-teman breeder gapi yang pengen nge-breed gapi ini menjadi seorang breeder sukses. Kendalanya ya, kalau menurut saya memang ada dua kendala itu. Yang pertama tentang kesehatan ikan itu sendiri, yang kedua tentang pemasaran. Bila dua-duanya ini bisa Anda lakukan, bisa dua-duanya ini Anda intinya Anda belajar terus di dua segmented ini, dua segmen ini, maka sebenarnya ikan gapi ini potensinya cukup besar banget dan potensinya cukup tinggi banget, dan ini bisa membuat membuat sebuah komoditi yang lumayan menguntungkan untuk dijadikan sebuah bisnis atau dijadikan sebuah usaha. Apalagi teman-teman gapi ini banyak yang menjadi sampingan lah ya, jadi punya usaha lain, punya sampingan, punya kerjaan lain, punya sampingan gapi ini tentunya bisa membuat membuat solusi tambahan penghasilan lah, untuk tambah beli susu anaknya, tambah beli kebutuhan yang lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada kendala-kendala yang kita hadapi seorang breeder. Kita nggak ada masalah, kita harus tetap kuat, kita tetap semangat lah ya. Intinya ada dua kendala itu harus kita hadapi. Wah, jangan dihindari tapi hadapi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini, sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.